Sobat YouTube, apa kabar? Kali ini saya mau ceritain nih pengalaman tetangga saya, ya masih teman saya sih. Kebetulan dia juga sama-sama nasabah KPR BTN. Dan dia tuh biasanya setiap bulan bayar KPR itu dengan sistem auto debit. Jadi dia menyetorkan dana atau transfer dana ke rekening BTN dia tuh setiap bulan, dan setiap tanggal pendebitan dia didebit langsung sama bank BTN. Jadi rekening dia tuh isinya hanya hanya untuk transfer dana pembayaran cicilan KPR aja tiap bulan. Nggak pernah ngotak-ngatik rekening, nggak pernah ngeliatin rekening, nggak pernah bukain rekening atau ngecekin, karena pikirnya nggak ada dana di situ, ya kan. Cuman kadang sih ada kelebihan kayak 50.000, 60.000, emang kadang dia lebihin supaya nggak sampai dananya tuh minus, atau waktu pendebitan dananya tuh kurang berapa gitu. Karena kan cicilan KPR itu nggak bulet ya, tapi pasti misalnya 2.300.000 sekian, 2.100.000 sekian gitu kan, nggak bulet. Nah dia selalu lebihin sekitar 50, 60, 70 kayak gitu. Nah, kenapa sih aku mau sharing pengalaman temen aku ini? Kenapa? Karena banyak banget teman-teman dari nasabah KPR BTN yang mengalami hal yang sama. Mengalamin apa? Jadi, teman-teman nasabah KPR itu kan mendapatkan subsidi bunga margin KPR BTN dari pemerintah ya, per tahun 2020 kemarin. Yang cairnya tuh bulan Maret 2021, dan subsidi tahap kedua di Januari 2021 yang diterima bulan Oktober tahun 2021 ini. Dimana jumlahnya tuh nggak sedikit ya teman-teman, bisa dibilang kalau kan terimanya itu sebenarnya seharusnya penyalurannya tuh setiap bulan, dan nggak banyak. Kalau setiap bulan tuh paling 500 per bulan subsidinya, 600 per bulan gitu, beda-beda kan tiap bulan. Tapi karena penyalurannya ini tuh sekali tempo, dalam arti langsung terakumulasi, diterima brek gitu sama nasabah, jadi totalnya tuh jadi gede banget, nggak sedikit. Nah, sayangnya banyak banget teman-teman nasabah KPR BTN yang mengalami seperti teman saya tadi. Jadi dia tuh hanya rekeningnya cuman buat alat lewat aja untuk bayar KPR, nggak pernah ngecek, nggak pernah buka, karena emang rekening itu nggak pernah buat nyimpen uang, dan nggak pernah update informasi seputar KPR BTN. Karena kan buat mereka yang cicilannya anuitas atau floating, itu kan pasti untuk setiap bulannya tuh tertagihnya berapa tuh selalu update, langsung diinfo sama bank. Atau yang cicilannya tuh flat, ya tiap bulan ya bayarnya segitu aja, nggak ada info terbaru. Karena apalagi kalau misalkan nih bunga KPR turun juga nggak akan turun, tapi kalau bunga KPR naik pasti diinfo sama bank kan. Jadi singkat cerita, ini kan kebetulan akhir bulan ya, udah akhir bulan, tanggal 20 ke atas tuh udah masuk akhir bulan. Dia tuh kehabisan uang, udah gak ada duit lagi. Dan dia tuh langsung bukain lah itu rekening-rekening dia, cek ATM, barangkali masih ada yang nyelip uang 50.000 aja. Lumayan bisa dia ambil, bisa dia pakai buat ongkos angkot atau makan, gak tau lah pokoknya. Dia tuh ngecekin tuh. Nah setelah itu, dari sekian rekening yang dia miliki, terus terakhir dia buka bank BTN, rekening dia jangan-jangan masih ada duit juga nih, 50.000 kek atau berapa kek bisa ditarik. Nah akhirnya waktu dia buka, waktu dia mencet, dia tuh salah, mau mencet 50.000 penarikan tunai 50.000, dia salah ngambil nambah 01 di belakang 50.000, jadi 500.000, jadi 500.000, dia salah mencet. Dan dia kaget dong, keluar uang 500.000. Loh kok bisa? Dia bingung, ini udah akhir bulan loh, masa gak ke debit? Dia bingung kan, jangan-jangan gagal debit kayak atau apa. Tapi kok kalau gagal debit atau apa gak ada info dari bank. Akhirnya dia ngecek nih, berapa sih saldonya, jangan-jangan emang belum didebit sama bank, jangan-jangan saldonya masih utuh. Nah cicilan dia tuh 1.800.000. Waktu dia buka saldonya di dalamnya, dia kaget banget, ternyata di situ ada uang 5.600.000 sekian.
gede banget, padahal cicilan dia cuma 1.800.000, tapi kok ada saldo 5.600.000 sekian. Jangan-jangan ini ada yang salah transfer, nyasar transfer ke rekening dia. Atau kalau misalkan gagal debit, gak mungkin dong gagal debit sampai sekian bulan, dan dia total kan 1.800.000 dikali sekian, gak mungkin dong totalnya tuh 5.600.000 gitu kan, 600 sekian gitu. Dan setelah itu dia pulang tuh, dan pulang dia tuh bikin status WA. Biasa kan orang-orang sekarang tuh kalau ada apa-apa dikit susah, senang, marah, atau ngomel, atau nyindir orang, itu tuh pasti bikin status WA. Dan dia bikin status WA, dan saya tahu cerita ini itu tuh awalnya dari status WA dia. Terus aku nanya, loh emang kamu, terus aku komen nih di status dia, yang dia bilang kok tiba-tiba ada saldo ya di BTN gitu kan. Terus aku komen ke dia, emang kamu selama ini tahu nggak ada subsidi KPR BTN? Dia bingung, apaan tuh subsidi KPR BTN? Dia nggak tahu sama sekali. Kebetulan dia juga nggak tahu kan channel YouTube saya. Di channel saya kan bahas tuntas soal subsidi bunga KPR. Dan yang ngebuka channel saya ini atau video saya ini pasti mereka yang mendapatkan kejanggalan. Kok nggak di debit, mereka yang aktif rajin buat ngecekin dari debit apa belum gitu, atau yang punya mobile banking, jadi cepat taunya kan kalau udah di debit apa belum. Nah kebetulan teman saya ini nggak ada mobile banking dan auto debit tiap bulan, jadi dia nggak tahu gitu kan. Dan saya jelasin lah itu apa itu subsidi bunga margin KPR ke dia. Terus aku bilang, udahlah lihat aja di video-video aku, di situ aku jelasin banyak. Nah dia kaget, wah jangan-jangan beneran nih dapat subsidi. Tapi aku lebih nyaranin akhirnya please buat telepon ke BTN gitu, nanyain kejelasan ini, beneran nggak ini subsidi KPR BTN. Karena gini, banyak kasus teman-teman itu kebanyakan nggak dapat info dari BTN ya, baik email atau baik SMS. Nah seperti saya nih, saya juga nggak dapat email atau dapat SMS, cuma sekali sih waktu itu pernah dapat SMS. Nah kalau saya dapat, karena kan emang dapat email apa dapat SMS ini, notifikasi ini, kalau kita tuh daftarin email atau nomor handphone kita tuh ke data KPR kita di bank. Kalau kita nggak ngelengkapin itu, ya nggak akan dapat notifikasi. Setelah itu dia langsung dong telepon ke bank BTN. Waktu itu dia nelpon bareng sama saya, karena kan biasa kalau nelpon ke bank itu banyak yang dipencet angka-angkanya, dia nggak ngerti. Akhirnya aku temenin, dan benar informasi dari bank kalau dia tuh dapat subsidi bunga margin dan udah di cover nih per Oktober sama November ini, dan sisanya tuh ada subsidi di bulan tahun 2020. Nah di situ dia baru tahu teman-teman. Nah bersyukurnya nih teman saya ini, dia tuh dana yang nggak dia ambil itu nggak kena hold amount. Hold amount itu dananya ditahan sama bank. Nominalnya itu nggak pasti, bisa beda-beda, bisa 1 kali cicilan, bisa lebih besar dari itu, bisa lebih kecil, dan alasannya tuh banyak banget kenapa hold amount. Karena kalau sekarang itu nggak tahu, selama pandemi ini banyak banget kasus hold amount di berbagai bank, nggak cuma di bank BTN aja. Nggak tahu ya kenapa kok banyak hold amount. Nah banyak kan yang kena hold amount itu, dan kasihan banget kalau kita tuh dapat subsidi dan jumlahnya tuh nggak dikit, terus kena hold amount gitu. Padahal dana itu bisa ngebantu kita banget. Seperti teman saya tadi ini, karena udah akhir bulan dia kehabisan duit, terus tiba-tiba nemu duit 5 juta di rekening dia senang banget dong. Otomatis dia masih bisa nutup kebutuhan dia sampai akhir bulan. Telat-telat, kalau misalnya gaji telat, masih dia bisa nutup kebutuhan dia juga, ya kan? Nah, kenapa sih saya angkat cerita ini? Karena banyak banget teman-teman yang mengalami kasus serupa seperti ini. Saya juga pernah tuh waktu itu saya ke ATM BTN, kebetulan di saat itu bebarengan sama orang kayaknya setoran tunai atau ngambil duit, aku nggak ngerti. Tapi dia tuh tiba-tiba kaget, loh kok ada duit banyak di rekening dia. Terus dia bingung, terus nanya sama satpam di ATM BTN-nya itu. Nah satpam ATM BTN tuh akhirnya ngasih tahu dong kalau ada subsidi, dan dia baru tahu, dan itu baru tahu kalau itu bisa dipakai. Nah untungnya
itu juga nggak kena hold amount. Jadi buat teman-teman yang baru nonton video saya ini terus nggak pernah ngecek rekening KPR BTN kalian, please buat langsung kalian tuh cek rekening kalian, bener nggak ada dana subsidi buat kalian. Tapi kalau kalian itu pas ngecek di rekening kalian ternyata nggak ada dana lebih, nggak ada dana mengendap, sedangkan banyak yang mendapatkan subsidi ini, bisa jadi kalian memang nggak dapat subsidi ini. Karena subsidi KPR BTN ini memang ada kriteria dan syarat khususnya, syarat tertentunya. Kalau kalian memenuhi syarat ya kalian dapat, kalau kalian nggak memenuhi syarat ya otomatis kalian nggak dapat. Jadi buat kalian yang baru nonton video ini, ingin tahu apa syarat dari penerima subsidi KPR BTN ini, bisa buka di deskripsi video saya ini ya. Saya tulis semua pertanyaan yang mungkin muncul di benak kalian tentang subsidi bunga margin KPR BTN ini. Jadi kalian please buat buka deskripsi video ini. Dan atau nih kebetulan kalian baru tahu tentang video ini, tentang subsidi ini, atau kalian yang udah tahu, please buat share video saya ini ke teman-teman kalian atau di status WA kalian, supaya teman-teman kalian yang nggak tahu tentang subsidi ini tuh jadi tahu juga. Jangan sampai mereka tuh dapat tapi nggak tahu kalau dapat, akhirnya nggak bisa menikmati subsidi ini. Jadi please buat share video ini sebanyak-banyaknya supaya banyak orang yang tahu kalau dapat subsidi dan merasa terbantu dengan upaya pemerintah ini memberikan subsidi ke nasabah KPR BTN. Kali lagi buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar subsidi bunga margin ini, kalian bisa buka deskripsi video ini ya. Jadi sekali lagi makasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like kalau kalian suka, komen kalau kalian ingin bertanya, subscribe dan tekan tombol lonceng supaya kalian selalu dapat notifikasi tentang subsidi ini, dan share sebanyak-banyaknya. Makasih, sampai jumpa.